Tuhan yang hidup, pemilik hidupku. In my life there's only you, and I will always give you excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. In my life there's only you, and I will always give you no excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa menyatakan Tuhan sungguh luar biasa kita rasakan. Kita kembali, kita bisa menyaksikan dan meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga setiap anak-anaknya. Kita percaya bahwa kita semua adalah anak Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa hari-hari depan kita, kesehatan kita, bahkan Tuhan semuanya dalam segala hal Tuhan memberikan yang baik bagi kita semua. Sebelum kita mulai dari kita, mari kita tundukkan kepala kita dalam berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari luar biasa, karena sudah beri kami semua ya Tuhan. Kami akan melakukan ibadah ini, dan ibadah ini dari awal kita dan akhir kita. Organisasi dari kami, nama Yesus Kristus, Haleluya. Tuhan Kau begitu luar biasa, hanya Kau lah Tuhan Allah yang patut untuk kami tinggikan. Dan selami kasih-Mu dalam terduga, Kau sungguh indah tiada
yang berkuasa, ingat tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh wajahmu dimengerti dari semua ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Satu hormat akan Engkau, satu hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh wajahmu dimengerti lebih dari semuanya ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau.
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kerja-Mu. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya bersamamu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Tuhan, pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Apapun yang terjadi adalah baik. Dan kami mengucap syukur karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Dari sekian banyak manusia yang ada di golongan ini, Engkau memanggil kami, Engkau meletakkan, Engkau memilih kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan kami bersyukur kami dicintai Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh baik. Kami mau terima firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan urapi kami semua. Kuduskan peralatan kebaktian. Kuduskan kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur karena hari ini oleh anugerah Tuhan kita masih dalam perkenan Tuhan untuk beribadah. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kesungguhan kita untuk kita mencari Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita baca ayat ini dengan mengeluarkan suara kita masing-masing dengan iman dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita baca Kisah Rasul 3 ayat 25. 2, 3. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah disediakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Puji Tuhan, tema firman Allah, pernyataan nubuat tentang Israel. Sekali lagi, pernyataan nubuat Tuhan tentang Israel. Saya baca ulang ayat ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Kamu di sini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu atau oleh keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Sekali lagi tema firman Allah, pernyataan nubuat tentang Israel. Saudara, yang namanya nubuat itu adalah sesuatu hal yang akan pasti terjadi. Kenapa ada akan? Karena ada perjanjian. Nubuat itu akan terjadi jika, nah di situ ada sesuatu yang Tuhan minta untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan melakukan akan hal itu. Namun juga ada nubuatan Tuhan yang memiliki satu kepastian itu akan terjadi. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ayat ini dengan jelas bahwa kamu atau keturunan Abraham akan mewarisi
atau akan mendapatkan segala janji yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, apa nubuat itu? Nubuat Tuhan kepada Abraham itu disimpulkan menjadi satu, dikatakan bahwa oleh keturunanmu, oleh keturunan Abraham, keturunan secara jasmani dan keturunan secara rohani, semua bangsa di bumi akan diberkati. Semua bangsa, mau Amerika, mau Filipina, mau Indonesia, mau bangsa apapun di muka bumi akan diberkati oleh keturunanmu, keturunan Abraham. Saya percaya Indonesia diberkati, Amerika diberkati, bangsa-bangsa lain diberkati, karena di tanah itu, di bangsa itu ada keturunan Abraham di sana. Nah, saudara, siapa keturunan Abraham? Secara jasmani keturunan Abraham adalah Ishak dan Ismail, atau Ismail dan Ishak. Itu adalah keturunan jasmani daripada Abraham. Kita bukan keturunan secara jasmani dari Abraham, tetapi kita, saya dan saudara, adalah keturunan rohani. Kenapa? Karena dia adalah bapa orang percaya. Kita yang adalah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita bagian dari yang akan menerima warisan. Nubuat yang Tuhan pernah sampaikan, yang Tuhan firmankan kepada Abraham, juga akan kita waris, kita akan terima, di mana keturunan itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, Abraham ini punya anak namanya Ishak, dan Ishak punya anak yang namanya Yakub. Nah, saudara, jika Tuhan kehendaki suatu hari saya akan berkhotbah tentang keturunan Yakub itu siapa saja, dan generasi demi generasi yang mewarisi berkat itu siapa saja, atau berada di negara mana saja. Nah, secara jasmani sampai hari ini keturunannya diberkati. Mau keturunan Ishak ataupun mau keturunan Ismail, yang pasti warisan berkat Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu terjadi. Namun saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, di mana pada waktu keturunan Yakub diizinkan Tuhan berada di Mesir, nah disinilah letak goncangan iman itu kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau kemerosotan iman itu mulai terjadi di masa generasi keturunan Yakub, di mana ketika mereka ada di Mesir, nama Allah Israel. Saudara, Yakub pada waktu itu mulai dipanggil Israel, di mana anak Israel, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allah Abraham sudah mulai tidak dikumandangkan pada generasi keturunan Yakub. Saudara, hal inilah yang membuat Tuhan izinkan bangsa Israel, keturunan Yakub, berada di Mesir. Mereka dijajah di sana, mereka diperbudak di sana. Saudara, mereka diperbudak oleh dosa. Mental mereka, kebiasaan mereka, yang tadinya menyembah Tuhan, menyembah Allah ayahnya, Allah opanya, saudara. Tetapi kita melihat penyembahan itu mulai sirna. Mereka sudah tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mereka mulai meninggalkan penyembahan yang benar. Inilah yang membuat Tuhan itu murka. Tetapi saudara, dalam kemurkaan Tuhan, kasih sayang Tuhan buat keturunan Abraham. Nubuatan Tuhan tentang Abraham itu harus terjadi. Sehingga Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Untuk mereka harus keluar dari tanah Kanaan. Untuk harus keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Karena jelas tujuan yang paling utama mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tujuan utama.
Kanaan yang penuh dengan anggur dan sebagainya, itu hanya bagian dari janji Tuhan. Tetapi yang terpenting di situ, tujuan utama bangsa Israel Tuhan bawa keluar dari Mesir. Tujuan utama adalah menyembah Allah yang benar. Tujuannya mereka tidak boleh menyembah patung. Mereka tidak boleh menyembah ilah lain. Mereka harus keluar dari dunia dosa. Mereka harus keluar dari perbudakan dosa. Mereka harus keluar dari kehidupan yang rusak untuk menuju ke Kanaan. Dan di sana mereka harus menyembah kepada Allah yang benar. Saudara, pada waktu mereka keluar, Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Tulah demi tulah diizinkan Tuhan terjadi untuk menunjukkan bahwa Allah yang mengendalikan semua, bahwa segala kuasa itu ada di tangan Tuhan. Saudara, untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, harus ada tulah pertama sampai tulah ke-10 yang menimpa Mesir pada waktu itu. Dan seluruh dunia tahu kejadian ini. Dan ini merupakan sejarah dunia yang telah dicatat di dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya tulah itu pernah terjadi, tulah pertama sampai tulah ke-10. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Apakah ini merupakan tulah, kita juga tidak tahu. Apakah ini juga merupakan malapetaka, kita juga tidak tahu. Namun yang pasti, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam masa pandemi ini pun Allah turut bekerja. Endingnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara yang adalah keturunan Abraham secara rohani, jangan sampai generasi di bawah kita itu putus penyembahan kepada Allah yang benar. Jangan sampai generasi di bawah kita itu putus menjadi keturunan Abraham secara rohani. Karena otomatis nubuat itu bukan menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara yang adalah keturunan secara rohani. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa negara manapun, Indonesia, bahkan di Indonesia ada sekian banyak kota. Ada 33 provinsi yang ada di Indonesia. Dan percayalah bahwa di setiap provinsi, di setiap kota, ada orang benar di situ. Ada orang percaya di situ. Maka kota itu diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur saya tinggal di kota Surabaya. Dan di kota ini ada banyak orang yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka saya percaya kota ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan kota ini diberkati Tuhan karena ada keturunan, baik jasmani maupun keturunan rohani dari Abraham. Dan janji warisan akan diberikan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan bagaimana percaya kita kepada Tuhan. Jangan seperti terjadi di Mesir, bangsa Israel ada di Mesir, bangsa Israel yang harus terus menyembah kepada Tuhan. Harusnya di Mesir ada bait Allah. Harusnya di Mesir ketika bangsa Israel ada di situ, harusnya ada tempat di mana mereka harus menyembah kepada Tuhan. Saudara, putus penyembahan kepada Allah yang benar. Terhenti penyembahan kepada Allah yang benar. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, kalau kita mau generasi kita diberkati Tuhan, keturunan kita diberkati Tuhan, maka yang harus kita lakukan, percaya kepada Tuhan. Percaya yang bagaimana? Coba kita lihat sebentar di dalam Mazmur.
Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1 mulai. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan gigi lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Saudara jemaat Tuhan, inilah cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata hidupnya penuh dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya dia tidak kompromi dengan sesuatu yang menyimpang dari firman. Hati nurani orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia tahu ada sesuatu yang tidak benar dalam hidupnya, maka dia berani berkata tidak. Hati nurani orang percaya kepada Tuhan ketika bertindak salah, hati nuraninya pasti berbicara. Artinya apa? Firman Tuhan mengingatkan untuk jangan berbuat dosa. Dan harusnya kita tinggalkan dosa itu. Ini adalah bentuk penyembahan yang benar. Kalau kita masih hidup dalam dosa, bahkan kita mau melakukan kesalahan, apa bedanya kita dengan generasi di masa Yakub pada waktu di Mesir? Mereka kompromi dengan penyembahan yang tidak menyembah kepada Allah yang benar. Bahkan ketika mereka berada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka berani melawan Musa yang adalah utusan Tuhan, dan mereka berani bikin patung untuk menyembah penyembahan yang tidak benar. Saudara, itu namanya penyimpangan. Itu namanya tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dia tetap berdiri, dia tetap berjalan dalam kebenaran, dia tetap hidup benar dan tidak menyimpang kepada sesuatu yang tidak dikenal Tuhan. Itu cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, suka kepada segala perintah Tuhan. Orang yang tidak suka firman, ketika dengar firman itu tidak serius, tidak suka baca Alkitab, tidak suka nasihat, tidak suka ditegur, tidak suka diingatkan, ini namanya orang yang bebal. Orang yang bebal itu sulit diubahkan. Orang bodoh dan orang bebal itu bodoh. Orang bebal dan orang bodoh itu beda. Kalau orang bodoh dikasih tahu, kalau dia rendah hati, mau belajar jadi baik, jadi pintar. Tapi kalau orang bebal itu sok minta. Orang bebal itu pintar dikasih tahu, tidak mau dengar, itu bebal. Dan orang bebal ini sulit sekali hidupnya diubahkan. Saya berharap hamba Tuhan yang ada di GCC, jemaat Tuhan yang ada di GCC, bahkan semua saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan jadi orang bebal. Tetapi orang yang suka akan firman. Bukti orang yang suka firman, dengar firman serius. Suka baca Alkitab, suka nasihat, suka teguran, hidupnya mau diubahkan. Itu tipe orang yang suka akan firman. Nah, maka janji generasi Abraham itu akan terjadi. Ayat 2 berkata, anak cucu akan perkasa di bumi. Bukan hanya sekedar perkasa di Surabaya, bukan hanya sekedar perkasa di Indonesia, tetapi perkasa di bumi.
Dan Alkitab berkata, angkatan orang benar. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, kita yang sudah orang tua, mari kita takut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau menjadi keturunan rohani dari Abraham. Sehingga kita mewarisi berkat. Sehingga anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang perkasa. Anak cucu kita, angkatan orang benar diberkati. Saya sangat bersyukur saya mengenal seorang hamba Tuhan, almarhum Gembala Sidang GSC PDI Bondowoso. Mereka punya anak, kalau tidak salah 5. Dan kelima-limanya menjadi hamba Tuhan. Kelima-limanya menjadi gembala sidang. Bahkan ada yang cucu sekarang sudah menjadi gembala sidang. Semua hamba Tuhan. Bahkan ada cucu mereka jadi pengusaha dan pengusaha yang sukses. Pengusaha yang diberkati. Saudara, saya rindu generasi di bawah saya pun, generasi kami pun, dan saya berdoa generasi jemaat Tuhan GCC, generasi saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi yang membawa dampak bagi keluarga besarmu. Generasi yang membawa berkat bagi kota, bagi desa, bagi lingkungan di mana engkau ada. Kehadiranmu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ayat yang keempat berkata, di dalam gelap terbit terang. Artinya apa? Dalam kegelapan apapun yang ada dan yang sedang terjadi di bangsa kita, kegelapan apapun yang menimpa bumi ini, ayat ini berkata, orang benar pasti akan terbit terang. Sekali lagi, kegelapan meliputi apapun yang menimpa bangsa ini, bagi orang benar akan terbit terang untuk dia. Oleh karena itu, jadilah orang percaya yang benar. Ayat ini dan firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati saya dan saudara. Perhatikan ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Kemarin, bahkan beberapa hari ini, bahkan dari yang lalu-lalu, kita terus mendengar kabar yang kurang mengenakan telinga. Bahkan mungkin bisa menggoncang dan membuat kita rasa khawatir yang berkelebihan. Bahkan bisa membuat rasa takut yang berkelebihan. Kita mendengar kematian terus terjadi karena COVID-19. Kita mendengar kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Membuat kadang-kala kita takut berkelebihan. Kita menjadi khawatir. Tetapi perhatikan ayat ini, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya tetap apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Hatinya tetap apa? Tetap berserah kepada Tuhan. Hatinya tetap apa? Tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bedanya orang yang punya Tuhan dan yang tidak ada di sini. Bedanya orang yang meyakini dia keturunan Abraham secara rohani dan yang tidak terletak ada di sini. Saudara, mari kita mau belajar untuk jadi berkat. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan ketika saya baca ayat ini berulang kali. Bahkan beberapa minggu ini saya fokus membaca Kisah Rasul pasal yang ketiga ini. Dan saya merenung apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami keluarga. Saya tidak pernah berpikir apa yang Tuhan percayakan saat ini. Dengan gereja GCC, oleh kemurahan Tuhan, GCC boleh jadi berkat bagi banyak orang. Oleh anugerah Tuhan, lewat STT Anugerah, boleh jadi berkat untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa lain. Ketika saya merenung dan saya berkata, Tuhan, terima kasih. Karena dengan keluarga kami yang Tuhan percayakan memiliki STT Anugerah Indonesia, memiliki GCC,
Saya sangat bersyukur dan ya firman Tuhan ya dan amin. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi diberkati. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan apa yang Tuhan anugerahkan sekarang. Karena saya merenung begini ketika saya baca ayat ini. Saya berkata, Tuhan, saya, istri, sudah buat apa untuk kota kami? Kami sudahkah mewarisi keturunan Abraham? Dan apakah oleh keturunanmu, oleh saya, kota saya, bangsa saya diberkati? Saudara, tanpa saya sadari saya melihat logo STT Anugerah. Dan saya diingatkan Tuhan bahwa STT Anugerah ada pun karena kemuliaan Tuhan. Dan saya sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Karena dengan STT Anugerah yang oleh anugerah Tuhan, kami bagian dari keturunan Abraham yang sedang memberkati bangsa Indonesia dan yang sedang memberkati bangsa-bangsa melalui wadah ini. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Apakah untuk dirimu sendiri? Jangan sampai nubuatan Tuhan, pernyataan Tuhan, bahwa di akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi egois. Dia sudah nggak pusing dengan orang lain. Bahkan lebih parah, dia sudah nggak pusing dengan orang tuanya. Dia nggak pusing dengan ada anaknya. Dia nggak pusing dengan lingkungan di sekitarnya. Orang mau susah, orang mau ngapain, dia nggak usah pusing. Itu namanya manusia yang egois. Tetapi coba renungkan, cara hidup keturunan Abraham tidak seperti itu. Cara keturunan Abraham, dia memberkati. Karena olehmu bangsa akan diberkati. Olehmu kota akan diberkati. Olehmu generasi-generasi lain juga akan diberkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tahu warisan keturunan Abraham, saya dan saudara adalah bagian dari keturunan Abraham. Tuhan tolong saya dan saudara tetap diberkati, dan saudara akan terus semakin diberkati Tuhan. Mari kita mengambil Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai mulia. Haleluya. Glory. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus melihat. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, yang berberkat itu El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai,
melimpah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah El Shaddai. Instrumen saja menyanyikan pujian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pernyataan nubuat kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Berarti tidak ada bangsa lain yang tidak akan diberkati. Keturunan Abraham secara jasmani dan secara rohani. Mungkin saya dan saudara bukan bagian dari keturunan jasmani, tapi kita keturunan rohani. Keturunan rohani. Kita keturunan rohani. Mari kehadiran saudara, dan bukan secara kebetulan, saudara ada di kota A, B, dan C. Tuhan taruh saudara di situ. Tuhan taruh engkau lahir di situ. Bahkan Tuhan izinkan engkau merantau di kota lain. Tujuannya adalah agar kota itu, agar bangsa itu olehmu diberkati Tuhan. Mari dengan iman katakan, oleh saya Surabaya diberkati Tuhan. Saudara ucapkan dengan iman, dan engkau percaya engkau adalah keturunan rohani dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Katakan dengan imanmu. Saudara yang sudah merantau dan saudara yang masih di kota dimanapun engkau berada, engkau katakan dengan imanmu, oleh saya Jakarta diberkati, oleh saya Manado diberkati, oleh saya Ambon diberkati, oleh saya Nias diberkati, oleh saya Medan diberkati. Oleh saya, katakan dengan imanmu, maka itu takutlah akan Tuhan dan suka akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sementara saudara merenung firman Tuhan, mari dengan iman sekali lagi katakan, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkuasa, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Bapak, terima kasih atas firman yang luar biasa. Bahwa Tuhan
berkat dalam program baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dan syukur bagimu, Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Mari teman-teman, saya untuk kali undang untuk berdiri. Mulia, kuduslah namamu. Dengan imanmu menaikkan pujian dengan Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sekali lagi dengan sorak-sorai percaya bahwa Dia segala pujian, yes, dan syukur bagimu. Kami naikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan yang akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah Allah pujian dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada siang hari ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, agar kami, setiap dari kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tidak takut, tapi semakin kami hidup takut akan Allah, sehingga janji kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan mendapatkan janji itu. Dan biarlah kami berlomba-lomba secara iman untuk kami boleh meraih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Biarlah firman yang dibagikan bukan berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami 1 menit ke depan sampai kali kedua Kau datang kembali. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang begitu luar biasa. Biarlah Yesus yang selalu menjadi terutama dan utama, menjadi pujian dan hormat setiap kami. Kami rindu Tuhan. Biarlah situasi kondisi keadaan tidak membuat kami menjadi gentar, tetapi kami semakin kuat berlari di dalam hadirat Tuhan, berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang menjadikan kami berbeda. 1.000 boleh rebah sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, tetapi kami akan diluputkan oleh karena Kristuslah yang menjadi perlindungan setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami rindu Kau Tuhan memberkati setiap kami, karena kami tahu berkat-Mu yang menjadikan kami kuat. Mari jemaat Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan.
Mengadakan wajahmu, biar sinar kemuliaan Allah menyinari wajahmu. Kinarayara marashikanayara. Kinarayara nabarashikanayara. Kinarayara warashyana. Tuhan memberkati. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Lumbung-lumbungmu Tuhan penuhkan. Segala apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Damai, sejahtera, sukacita dari surga selalu menyertai kau. Mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Semua yang sudah terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin.